Bahkan wal Wahabi yang taqisuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Wahabi itu mengurangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih mengatakan kurang. Wa ba'du qabaih Ibn Abdul Wahhab asy-Syani'ati, dan sebahagian kejelekan-kejelekan Ibnu Abdul Wahhab, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, asy-Syani'ah yang masyhur. Wa takfiru man qala, dan mengkafirkan man qala, orang yang mengatakan sayyiduna wa maulana, mengatakan sayyidina dan maulana. Kita kan usaha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Apalagi bulan tarawih ni kan, wah banyak betul yang kafir menurut mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Wa man qala sayyiduna wa maulana, orang yang mengatakan sayyiduna dan maulana. Wal Wahabiyyah itu nabadat bil aql, sedangkan Wahabi nabadat, nabadatnya semacam begitu ni, bil aql, penuh akal. Wa Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab nafal ijma', menafikan ijma'. Tadi di atas ada Ibnu Abdul Wahhab, ada alifnya, yang di bawah kenapa tidak ada? Karena rumusnya Ibnu itu kalau dia terletak di antara kedua nama maka alif hilang. Ini kan tadi kan nggak ada wa ba'du qabaih Ibni Abdul Wahhab, nggak ada nama sebelum itu. Tapi kalau ini kan Muhammad nama orang, Abdul Wahhab nama orang, jadi terletak Ibnu di tengah, dibuanglah alifnya, wajib. Muhammad bin Abdul Wahhab nafal ijma', menafikan ijma', artinya mengingkari keberadaan ijma', yang mana ijma' ini sudah disepakati oleh 4 mazhab. Disepakati oleh banyak ulama, sehingga terlepas dari mazhab apapun kita, apa yang dalam hukum Islam, dasar-dasar pondasi masadir Islam, masadir tasyri', Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sebenarnya mazhab syirik banyak lagi, lebih dari ini. Mazhab lain ada lagi lebih dari itu. Mazhab lain, cuma titik temunya yang keempat-empatnya makanya ini. Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Wa Muhammad bin Abdul Wahhab nafal qiyasan. Muhammad bin Abdul Wahhab juga menafikan qiyas. Dia tidak menerima qiyas. Awak qiyas itu awak pelajari betul kan dalam usul fikih kan. Sedangkan dia menafikan qiyas. Ijma' satu, qiyas dua banyak menafikan. Jadi nafa ini menganggap tidak ada, menafikan. Wa Muhammad bin Abdul Wahhab boleh master pula dia. Takfiru, mungkin agak ini kafar ya, karena tadi kan nafa. Kafara man qala dal mujtahidin, mengkafirkan orang yang bertaklid kepada imam mujtahid. Makanya kita tak perlu heran kenapa keluar kitab Syafi'i menggugat Syafi'iyah gini seakan-akan dia itu mengambil nama Syafi'i untuk menggugat Syafi'iyah. Nah, jadi apa yang kita jalani kalau kita mengaku mazhab Syafi'i enggak benar. Karena apa yang kita jalani sebenarnya tidak berpaduan, tidak pas dengan mazhab Syafi'i. Nah, lari dari esensi awal. Jadi bukan dia mau mendukung, mau meluruskan mazhab Syafi'i itu sebenarnya. Dia anti terhadap orang yang bertaklid kepada mazhab. Kita kan oke-oke aja kan. Walaupun taklid dan itba' itu berbeda. Taklid itu tanpa mengetahui dalil. Kalau kita kan biasanya itba'. Apapun ceritanya, ya taklid juga dalam secara bahasa umumnya. Walaupun sebenarnya dibilang bertaklid, bahkan mereka lebih parah lagi. Kalau kita masih ada kadang pilih-pilih. Dalam bab jual beli lain lagi kita pakai. Kalau mereka tidak, seakan-akan tak bertaklid, padahal apapun ceritanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Berarti secara otomatis mereka juga sudah bertaklid. Apa kata saya bahas semalam? Menunjuk, linking berkait. Tunjuknya orang, tapi diri dia lebih parah. Jadi itu menghadapinya. Kalian suka
bilang orang bertaklid, padahal dalam referensi dia kalau nggak Ibnu Taimiyah, bahkan kita sama sekali tak pernah kita menyalahkan Ibnu Taimiyah, tak pernah menyalahkan Ibnu Qayyim. Cuman dalam kondisi ini kita nggak setuju itu aja, tak sampai kita bid'ahkan, karena memang toleransi itu memang diajarkan sama kita dari dulu. Wa ta'sisa bid'atil wahabiyah, dan mendasarkan, menancapkan ada kuburil wahabiyah terus iya banyak yang salah terus kan terus kubur aulia itu sambungnya itu merupakan bid'ah. Tukafirul muslimin, yang mana mengkafirkan orang-orang muslimin. Wa indal wahabiyyati, dan menurut orang Wahabi, la yasilu thawabun, tidak sampainya pahala. Sawabu je lah ya, mudhaf ya. Sawabu qiraatil Qur'an kan. Ini itu sama kan? Bukan sawabu qiraatil Qur'an, lain kalimat dengan pahala dan qiraat. Kalau atau dia ada walangnya. Wa indal wahabiyyati la yasilu thawabu qiraatil Qur'an ila al-mayyit. Dan menurut orang Wahabi tidaklah sampai pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayat yang dibaca senam malam. Pokoknya kita yakini apa yang kita hadiahkan insyaallah sampai. Kalau nggak sampai udah lama tuh orang telepon kita, nggak sampai percuma. Dan itu kan udah banyak dibuat oleh ulama dan sudah banyak lebar yang dikupas oleh dalam kitab semua Qurama. Wa inda ahli sunnati wal jamaati, dan menurut ahli sunnah wal jamaah, usulu thawabil amal lil ghairi, sampainya pahala amal kepada orang lain. Saya yang beramal bisa sampai kepada ustaz-ustaz yang beramal bisa sampai sama saya. Enak kita nih, berarti kita ini modelnya canggih, sudah pakai elektronik transfer. Nah, sedangkan orang itu ya apa yang dibuatnya itu kan, padahal maksud wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu berbeda kan. Ini masalah keburukan, bukan masalah kebaikan. Kebaikan dibuka oleh Allah peluang sebesar-besarnya. Bija'lil 'amili thawabahu lahu, dengan menjadikan yaitu amil orang yang beramal tadi, dengan menjadikan dia sawabahu pahalanya lahu untuknya, nya siapa? Lil ghair, lahu itu kasih panah ke lil ghair. Artinya beramal dia atau sebelum beramal atau setelah beramal, ya Allah kalau ada pahalanya ini tolong untuk kasihkan hadiah kepada saya. Makanya begitu dalam takziah ada orang-orang yang meninggal wafat, Allahumma ja'al thawaba ma qara'na fi hadzal mahal al-Qur'an al-'azim di surat al-Fatihah wa surat al-Ikhlas wal falaq wan nas hadiyatan wasilatan ila ruhi. Pertama dulu Nabi, baru kepada ila arwahi ini atau ila ruhi malijita makna ha huna bisababi wa talawna al-Qur'an al-'azim min ajli. Baca Al-Quran, adalah ja'ala wa ala muslimin, kau yang lebih tahu lagi namanya. Takut juga kita nggak sampai, padahal Allah itu maha paham kan. Kita bilang lagi, adalah ja'ala wa ala muslimin, kau maha tinggi dan maha tahu siapa namanya. Salah panggil, rupanya nama dia selama ini Ibrahim nama aslinya. Cuman udah selalu panggil Bohim, ila ruhi Bohim, takut kita nggak sampai. Allahumma adalah ja'ala wa ala muslimin. Itulah saking perhatian kita kepada saudara kita. Orang itu udah mengucapkan terima kasih, cuma kita tidak dengar. Dengar kita gawat kita. Wa hujjatu ahli sunnati wal jamaati, hujjah ahli sunnah dan jamaah aswajalah anna ziyarata qabri nabiyina sallallahu alaihi wasallam masyru'atun matlubatun. Menurut ahli sunnah wal jamaah, adapun atau bahwasanya menziarahi kuburan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu masyru'ah matlubah. Ustaz jadikan disyariatkan dan dituntut. Bukan lagi bid'ah. Kalau bid'ahnya ini kepada benda yang tak dituntut, oke lah. Ini memang betul-betul dituntut. Kita nuntut ilmu kan memang dituntut. Thalabul ilmi fardhah.
Itu pula dibilang bid'ah. Begitu juga lah menziarahi kubur itu memang dituntut matlubah, masyru'ah, secara syaratnya memang ada. Makanya dalam melaksanakan haji ada menjumpai raudhah segala macam kan, memang itu dituntut. Orang kuburan. Bukan berarti kita harus samakan dengan kuburan pendeta-pendeta, rahib-rahib pada zaman dahulu. Artinya yang rahib saja pun dimuliakan, apalah lagi kuburan Nabi kita, kuburan semesta alam, kuburan penghulu manusia, penghulu bahkan sekali Nabi dia penghulunya kan. Bukannya kita melebihkan Nabi Muhammad dari Nabi yang lain, tapi memang kenyataannya Nabi Muhammad itu memang lebih daripada Nabi yang lain. Justru Nabi yang lain itu dibuat untuk mewujudkan Nabi Muhammad. Karena anak muda itu nggak pernah datangnya di awal. Anak muda itu pasti datangnya di akhir. Makanya jadwal saya harusnya di akhir, saya tak tahu. Pertama Ustaz Mukhlis, pada bulan September boleh buat jadwal. Bukan kalau belum sejam ya, Ustaz Mukhlis, baru dia, dan bisa tidur mungkin kan. Baru saya terakhir. Pertama saya mau ke UIN cepat, yang kedua, kalau kita datang terakhir, melambat di bawahnya. Maka saya minta di awal, biar bisa saya pilih cepat, ataupun kalau bisa tak pilih, biar bisa dengan ilmu dari guru-guru kita, Ustaz Nano dan Ustaz Mukhlis. Dan saya nggak mau jadi anak muda, belajar Ustaz Mukhlis jadi anak muda. Kita kan ibaratnya datang di awal itu kan polisi dia datang di awal. Jadi berdoa di hadapan kiblat seperti hadapan kuburan Nabi. Lebih mulia di hadapan kuburan Nabi ini. Oh ya. Lebih mulia di hadapan kuburan Nabi. Berarti kuburan Nabi itu tidak searah dengan kiblat berarti. Di mana tuh? Betul, no. Oh, begini sih tahu. Pasti tahu kan? Nah, nampaknya ada di sini. Kemudian nampak kalau memang seperti itu ya pernyataannya udah berarti bisa jadi. Karena logikanya memang kiblat kan hari-harinya kita kiblat. Nah, apakah sama arah dengan Masjid Al-Aqsa dengan kiblat pertama? Sama enggak arahnya kuburan Nabi dengan kiblat yang pertama? Sama kan? Ya barangkali itulah. Untuk berdoa kali itu juga kan. Masalahnya. Wa inda ahli sunnati wal jamaah al-afdal istiqbalul qabri ini. Istiqbalul qiblah inda ziyarah. Menurut ahli sunnah wal jamaah yang lebih afdal al-afdal istiqbalul qabri istiqbalul qiblah inda ziyarah. Barangkali maksudnya ini menghadap ke kuburan Nabi itu lebih mulia daripada menghadap kepada kiblat yang dibilang oleh Ustaz Mehsan tadi. Indah ziarah, ketika ziarah aja. Jangan pula nanti waktu-waktu yang lain. Kan jelek pula menghadap Nabi, misalkanlah kuburan Nabi yang sangat mulia di sini dia. Nah, apa kabar Nabi? Assalamualaikum. Gitu ting. Kan enggak penghajaran mau kan. Jadi memang ini kiblat memang. Cuma kan jadi nyampe. Artinya pas ada onda aja, pas sudah minta lain, tanpa kita beralih pada kiblat kan. Fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Mana saja kita menghadap, walaupun kita menghadap Rasul, berarti kan kita menghadap Allah juga. Itu kan soal ibaratnya, kalau boleh diibaratkan, bukan kita menyamakan untuk menunjukkan pemahaman aja. Ta'ala udwan kabirun. Ustaz Mukhlis punya anak, ya kan? Sama anak ada tak sopan gitu, sama dia sopan, dia tuh gampang ya. Biarlah dia udah mukul anak, dia kata pegang. Jangan, ini kan maksudnya udah kurang aja kita sama Ustaz Mukhlis, tapi kita sayang sama anak. Kita bertentangan dengan Ustaz Mukhlis, tapi kita bela anak. Sayang nggak Ustaz Mukhlis sama kita? So, gak mau pun nggak ada. Kita bela anak tadi udah pukul tadi. Nah, berarti kita berlawanan sama beliau. Tapi kita sayang sama anaknya. Nah, berarti kita berpihak kepada anaknya, tidak berpihak kepada ayahnya. Pasti lebih sayang. Sayang orang kepada anak kita senang aja. Hah? Saya mau jatuh, curi jalan tuh kan? Nah. Aduh. Walau anak yatim kan? Tak tahu dia caranya apa. Jadi tetap lebih mulia dalam bentuk itu aja kita memuliakan kuburan Nabi dengan berdoa pun tetap menghadap. Orang bukan kepada Nabi bila kita minta. Seandainya pun kepada Nabi ada masalah. Apalagi kita bermohon kepada Allah. Ya Allah begini. Kita kan hanya Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan inilah yang memunculkan berdepan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun kan. Nah, bukannya ada banyak orang banyak subhanaka. Ada lagi bifadlika enggak. Kita ikut dia baca orang dulu dah. Subhana rabbika rabbil izzati berarti sudah ada al-iltifat, pemalingan domir dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Wahabiyah angkarut taqlid wa aqaid. Wal Wahabiyah angkarut taqlid. Dan orang-orang Wahabi mengingkari taklid. Nah, kalau kita kan tidak malah mengingkari taklid, cuma
Cuma kalau bisa jangan taklid, kalau bisa itba, karena taklid itu adalah mengikuti membantu buta. Sedangkan kita kan itba, mengikuti mazhab Syafi'i, kita kan mempelajari dalilnya. Bahkan yang setuju kita yang ini kita pakai lain. Walaupun dalam dua versi makna, tetapi intinya sama mereka, orang yang bermazhab itu tak suka orang itu, ada habis. Makanya jangan tertipu kita dengan kitab-kitab yang menafikan mazhab dan sebagainya. Wa aqaid Muhammad bin Abdul Wahhab al-batilah wa qaba'ih, dan akidah-akidah Muhammad bin Abdul Wahhab yang batil dan kejelekan-kejelekannya. Banyak salah-salah cetak berwarna sehingga tak jelas sama pada itu berkhabar. Al-Wahabiyatu wa mansya'uha, Wahabiyah dan terbitnya, sejarah tempat tumbuhnya di mana, mansya'. Man munsyi'ul Wahabiyah wa man alladhi sa'ada, siapa yang kalau bahasa apanya produser lah, pencipta siapa itu dia. Siapa yang memunculkan Wahabiyah dan siapa yang membantu, yang punya peran itu. Bukan juga, tapi dia membantu gara-gara bantuan dia lah, jadi makin terkenal. Al-Munsyi'u Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi makanya data sudah jelas dia waqaid Muhammad bin Wahhab. Kita kemana punya khabar itu mati adanya kan. Jadi seakan-akan orang Wahabi, kalau kita buang huruf atofnya, seakan-akan orang Wahabi angkaru at-taqlid wa aqaidah Muhammad. Jadi orang Wahabi mengingkari taklid dan mengingkari akidah Muhammad bin Wahhab. Bukan salah. Sedangkan pendirinya adalah Muhammad bin Wahhab, tak mungkin mengingkari bosnya kan. Al-Munsyi'u Muhammad bin Abdul Wahhab, penerbitnya atau perintisnya, penciptanya, muasisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Washtahara amruhu ba'dal 50 sanatan, dan masyhurlah masalah itu setelah 50 tahun. Fa'azhara aqidatahu za'ighah fi Najd, sa'adahu ala izhariha Muhammad bin Su'ud. Jadi makanya As-Su'udi ini, maka dia memunculkan akidahnya yang keliru, za'ighah, yang keliru, yang palsu di daerah Najd, di daerah Makkah sana lah kan. Wa sa'adahu ala izhariha, dan membantunya ala izhariha, atas menyatakan akidah tadi oleh Muhammad. Artinya dia dibantu oleh Muhammad bin Su'ud. Ya, sama-sama punya kepentingan masing-masing kan. Ini yang sudah sering kita dengar. Satu mendukung pemerintahannya, satu mendukung pendapatnya. Yang mana pendapatnya ini tidak pernah untuk mendiamkan, untuk pokok itu dia apa? Sami'na wa ata'na kepada pemerintah, sekalipun itu zalim kan. Pas pula namanya sama kan, Muhammad dan Muhammad. Amirud Dar'iyah, yaitu Amir Dar'iyah, Bilad Musailamah Al-Kadzdzab. Berarti ini Muhammad bin Su'ud pemerintah atau bos presiden yang ada di Dar'iyah. Dar'iyah itu adalah Bilad Musailamah Al-Kadzdzab, kampung Musailamah Al-Kadzdzab. Memang cocok juga memang pengaruh kampung. Pokoknya begitu saya pernah salah saya memang. Begitu saya menanya Ustaz Marwan, waktu itu saya masih ke Semali. Namun udah terbiasa kalau daerah kampung kan, nggak pakai Ustaz, nggak pakai Haji, nggak pakai Abang. Saya tanya saya Ustaz Mahmuda, Bang, Marwan mana? Hah? Marwan? Marwan mana? Ustaz Marwan gitu. Oh ji Marwan. Iya. Kau udah mana? Oh kan cocok lah udah kokan. Jadi nisbah kampung itu memang ada memang. Jadi mana kamu Musailamah Al-Kadzdzab? Dia itu palak kan abang, itu bahaya abang ni. Habis itu malam tu bawa apa? Di terakhir yang bahaya. Berarti kita yang salah kan? Hah? Ya, kita yang salah. Bilad Musailamah Al-Kadzdzab yang mana mujbiran ahlaha ala mutaba'ati ibn Abdul Wahhab, yang mana ini hal dari dia mujbiran, ini hal daripada sa'adahu ala izhariha Muhammad bin Su'ud amirud Dar'iyah Bilad Musailamah Al-Kadzdzabi mujbiran, dipaksanya, dia memaksa. Pokoknya penduduk dia harus begini. Ahlaha, penduduk dia ala mutaba'ati, untuk mengikuti Ibni Abdul Wahhab, mengikuti anak Abdul Wahhab, itu Muhammad bin Abdul Wahhab.
Jadi mungkin agaknya macam-macam segan Syekh Ahmad Yasin Ashmudin untuk selalu menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahab karena namanya sama dengan nama Nabi. Jadi barangkali sepengamatan saya maka lebih banyak dibilang Ibni Abdul Wahab, Ibni untuk benda yang untuk ditampilkan pas baru disebut Muhammad bin Abdul Wahab. Nama yang cantik ini memang segan untuk menyebutkannya dalam kategori kriminal. Makanya begitu di pesantren Abdul Rahman dulu sempat juga saya setahun di sana, dia tahu jadi habis, buku habis ya kan. Ketahuan merokok. Muhammad ini. Memang nama Muhammad ya Allah ya Rabb gitu. Macam tersegan mau menggolongkan nama Muhammad itu. Ustaz Anwar Alain. Terakhir, nama itu Z, Muhammad Zali. Astagfirullah. Ulama pun ikut juga gitu. Sekali Ustaz. Ala mutaba'at Ibni Abdul Wahab. Atas mutaba'at Ibni Abdul Wahab, dia hanya menyebutkan inisial dalam gaya Arab ini kan modelnya. Kalau kita kan Abi, MC, Ali, MM, Mukhlis Mukhtar kan, KZ, Akhir Zaman, MM, Misan Makmur, sudah lengkap semua. Wa yankhadi'u lahu fi hadzal amr hayyun ba'da hayyin min ahya'il Arab. Wa yankhadi' lahu dan tertipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda. Khada'a menipu, tambah hamzah dan nun, in khada'a tertipu. Yankhadi' tertipu, arti berlangsung tertipu. Terkecoh gitu. Pikir orang itu betul-betul lah penduduk yang generasi demi generasi. Fi hadzal dalam permasalahan ini siapa yang tertipu? Hayyun ba'da hayyin. Hidup demi hidup, artinya orang yang terus berganti bergilir dari orang tuanya ke anaknya, anak tak tahu benar ikut apa kecek orang tuanya, begitu terus sampai ke cucunya, jail ba'da jail, generasi ke generasi, terus tertipu semuanya. Min ahya'il Arab, jadi orang Arab ahya yang hidup dan kuat. Hatta ammat fitnatuhu, sampai meratalah fitnahnya tadi, dianggapnya sebagai fitnah sampai merata sehingga bukan daerah yang dikuasai oleh Muslim al-Kazab tadi sampai hampir semenanjung Arab itu kan. Itu pun mau sehingga digelar langsung Pak As-Saudiyah, Kerajaan Saudi, Amir Dariyah. Diulang lagi, wal musya'id yang bantu Allah adalah Muhammad bin Saud Amir ad-Dariyah, Amir Dariyah, kama qala al-Iraqi fil Fajr as-Sadiq Sahifa 3, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam al-Iraqi dalam kitab Fajr as-Sadiq. Kalau enggak salah ulama al-Iraqi ini adalah yang ada mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin Iraqi namanya. Halaman 3 dalam kitabnya yang bernama Fajr as-Sadiq. Al-Wahabiyah itu firqatun mansubatun ila Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabiyah itu adalah satu firqah, satu golongan, satu komunitas yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Wabtida'u zuhuriha Muhammadu hadha, dan permulaan munculnya Muhammad ini adalah tahun 1143. Makanya di awal-awal Qurun 11 malam kan. Wa inna ma ishtahara amruhu ba'dal 50, dan sesungguhnya masyhur permasalahan itu, artinya permasalahan amru munculnya Wahabi tadi yang selama hari ini enggak dikenal orang pada namanya Wahabi, selama hari normal seperti biasa. Mazhab Syafi'i pun masuk di sana, justru begitu masuk mazhab Syafi'i terus. Dan juga mazhab tidak pernah ada mazhab yang lain, ada pun artinya yang penting ada mazhabnya di sana. Sama mazhab Maliki, masuk mazhab Syafi'i yang lebih dominan. Makanya dulu memang tetap ada banyak sufi-sufi di sana. Makanya datangnya tarekat Naqsabandiyah dari Makkah, di Jabal Al-Qubis, dapat diterima oleh Syekh Abdul Wahab Al-Kandari, gurunya Sulaiman Az-Zuhdi di sana. Udah semua dihancur semuanya kan. Pokoknya bekas-bekas yang berpengaruh baik dari segi kesufian atau kesejarahan terhadap Nabi Muhammad SAW. Cuma yang satu tak bisa orang itu yang sholat dia, karena punya andil juga dalam pemerintahan mereka. Jadi bahkan juga pernah ada kabarnya ada satu keramat
Jadi sehingga mau tak mau rela tak rela mereka harus satu. Sholat Id yang ada orang-orang Mekah sekarang ini ya dibiarkanlah satu aja. Itu pun sudah ada wacana mau dihancurkan kemarin, kenapa tak jadi? Dan doakan dapat bertahan satu pun jadilah kan? Hah? Ya, Syekh Muhammad Al-Alawi sekarang turun sama anaknya kan, baru dari Muhammad ke Ahmad ya adik. Setelah 50 tahun baru fa'azhara, ini bukan yang tadi kamu lihat, fa'azhara aqidatahu zaighah fi najm wa sa'adah wa ansari Muhammad bin Su'ud Amir ad-Dariyah bilad Musailamah al-Kadzab mujbirat ahla ala mutammat ibn Abdul Wahhab. Tak perlu kita ulangi balik lagi. Jadi setelah 50 tahun baru dia munculkan ini dia. Jadi kalau memang lama orang itu menyusun strategi. Baca PKI itu kan sebentar itu memang itu disusun dulu memang sistem kan. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali kan. Yang batil pun kalau punya sistem dia akan bisa menguasai yang hak tanpa sistem. Itu kan tak bersistem ini. Nah, sistem kan peraturan, teratur sehingga menjadi keterikatan. Hada fataba'uhu, maka mereka pun mengikutinya. Wa ma zala, yang tadi juga balik, wa ma zala, dan senantiasa yang khadi'u lahu fi hadzal amr hayyun ba'da hayyun ahya'il arab. Ya, kita juga tertipu, generasi terus ke anak cucunya menahil Arab hatta amat fitnatuhu, sampai merata fitnahnya. Wa kaburat syuhratuhu, dan menjadi besar kemasyhurannya. Kalau bahasa sekarang makin viral terus sehingga meratalah dia. Viralnya makin bertingkat itu. Wastafhala amruh, sama itu juga makin bertambah pesat. Fahafathul badiyah atau fahafathul badiyah, maka di semacam dinaungi atau dikuatkan oleh al-badiyah di kampung-kampung pun sudah merata-merata. Harusnya perubahan di kota itu, kalau di kota berubah, di kampung agak lama. Makanya untuk bisa dijadikan landasan dalam bahasa Arab, ungkapan-ungkapan orang-orang Arab itu yang 200-an. Di kota ada 200, tapi di kampung masih pakai ada 400. Artinya apa? Perubahan di kota ini belum tentu menjamur di kampung. Sampai udah tingkat itunya, sampai di pelosok-pelosoknya. Di mana pelosok? Kalau di kampung-kampung di Halu, pas bumi udah rata itu semuanya. Wa kana yaqulu linnas ma ad'ukum illa ila tauhid. Itulah dalil kan. Maka ada yaqul linnas ma ad'ukum, tidaklah aku mengajak kalian illa kecuali ila tauhid, untuk tauhid. Artinya aku ini yang mengajak kalian memang karena murni untuk mengajak kepada tauhid. Wa tarki syirki billah, meninggalkan syirik kepada Allah Ta'ala fi ibadatihi, dalam ibadahnya, dalam menyembah Allah itu maksudnya. Wa kanu yamshuna khalfah, dan mereka itu berjalanlah di belakang. Artinya bukan berjalan betul, artinya mengikuti bagaimana metode dia, mengikuti apa prinsip dia, apa hukum yang disampaikannya, itulah mereka ikuti. Yamshuna khalfah, artinya ngekor. Apa kata dia? B. Berarti secara otomatis mereka yang mengharam taklid, justru mereka sudah membuat taklid yang lebih parah lagi. Berarti kan ini doktrinnya lebih tinggi. Aku ini mengajak hanya untuk bertauhid, sedangkan Imam Mazhab tak pernah sampai gini kali apanya. Makanya yang dibuat oleh Syekh Ali Jumat itu apa? Al-Mutasyaddidun. Dalam kitabnya setelah dia sudah digugat dalam khutbah tadi, keluar kitab Al-Mutasyaddidun, dulu pikir orang enggak, malah ngiri kali. Satu orang kok lama-lama menjamur. Dibuat kitab Al-Mutasyaddidun, orang-orang yang ekstrim. Panjang namanya ulama kan, sebentar aja siap kitab kan. Pak Ustaz kan buat kan, terjemahan pun mulawak. Bahkan yamshuna khalfa haitsu ma masya. Mereka berjalan di belakangnya, ikut apa kata dia, sekira-kira masya dia berjalan. Artinya macam mana, kalau belenggu jalannya, belenggu juga dia. Kalau miring jalannya, miring juga dia. Kalau ada pincang-pincang jalannya, pincang-pincang juga belakang. Artinya betul-betul taklid buta betul. Hatta ittasa'alahul mulk, sampai merata kekuasaan itu. Wallahu a'lam bissawab.
sedikit lagi ya, ini masih dengan Syekh Muhammad, ini masih ada hubungan lagi. Nabi sallallahu asyara fi balad ibn Abdul Wahab, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu sudah pernah ada isyarat pada Abdul Wahab tadi. Saya khuruju rajulun yughayyirud dina, akan keluar seseorang yang akan menghancurkan agama, yang akan merusakkan agama. Sehingga hormat kita sama Nabi tak ada, hormat kita sama wali nggak ada, sama orang-orang soleh. Bukannya kita terlalu mendewa-dewakan mereka. Yang namanya orang alim memang harus kita muliakan. Memang harus kita muliakan. Siapa ada buat status begitu? Ustaz. Kalau kita ingin punya anak yang anak ustaz, anak orang alim atau anak pejabat, ya lupa orang itu bersangkutan, kita ajarkan anak kita untuk hormat. Itu coba. Cuma anak tadi mau hormat, cuma kita menjadikan anak kita sama ustaz tak sopan ya. Belum ada hati kunci ya. Tak surga. Jadi memang udah jauh. Jadi udah nampak sama firasat mungkin wahyu juga yang disampaikan dalam lagu Nabi Muhammad di kampung Musailamah Al-Kadzab akan muncul. Berarti mereka juga yang jahat-jahat ada juga mujaddidnya. Mujaddid juga yang baik seperti. Jakat-jakat itu tetap ada penggantinya. Jakat umbaran, jakat taruh, jakat sembuh tetap ada. Jakat kan bahasa Arab kan, bahasa Jawa kan Joko kan. Joko umbaran, Joko taruh, Joko tinggi, Joko ini, terasa Joko ini. Begitu juga yang dah itu tetap ada tuh. Sampai terakhir ditutup dengan Dajjal. Itu malau kan. Ma'asyarun Nabi sallam fi baladi man syai'il wahabiyah. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi rupanya tentang balad Musa. Ini Musailamah Al-Kadzab, berarti akan ada penerusnya. Entah berapa ratus tahun kemudian itu penerusnya. Qaulun Nabi sallam yakhruju fi akhir zaman fi baladi Musailamah Al-Kadzdzabi. Jadi Musailamah mudhafun ilaih ya. Walaupun dia alam dan muannas, walaupun dia mudzakkar tetap mamnu min as-sarfi Musailamah. Adapun Al-Kadzdzab adalah gelar, tidak mengikut Musailamah, tapi Musailamah kan jar ini al-judul. Yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman nanti. Kapan? Fi baladi Musailamah Al-Kadzdzab, di mana? Di kampung Musailamah Al-Kadzdzab. Kata Rasulullah, rajulun yughayyiru dinal Islam, seseorang laki-laki tentunya yang merubah agama Islam. Wa syaitanun tatazalzalu, tatazalzalu, syaitan yang akan bergoncang. Zalzala menggoncangkan, tazalzala menggoncang-goncang. Jaziratul Arab, di sejarah kepulauan Arab, di sejazirah Arab bergoncang, heboh, goncangkan heboh, panik orang dibuatnya. Apa tak panik? Sedikit bid'ah, apa sedikit dolal, apa sedikit sesat, apa sedikit kafir, apa sedikit syirik, kan payah orang mau beribadah. Jadi sehingga inilah dibuat Allah alam. Syaitan yang bergoncang di sekitar orang Arab, min fitnatihi tatazalzalu jaziratu, ini failnya. Tatazalzalu jaziratul arabi min fitnati syaitan ini. Akan muncul seorang lagi merubah agama dan syaitan yang bergoncang satu pulau orang Arab itu gara-gara fitnah yang dibuat oleh syaitan itu. Kama fil Fajr Shadiq, sebagaimana tercantum dalam Fajr Shadiq yang dibuat oleh Al-Iraqi dalam halaman Sahifah Sittah halaman 6. Wa min al-ahadits, termasuk dari hadis qauluhu sallallahu yakhruju fi akhir zaman fi baladi Musailamah Al-Kadzdzab rajulun yughayyiru dinal Islam. Ini kalimatnya. Akan keluar pada akhir zaman di kampung Musailamah Al-Kadzdzab seseorang yang akan merubah agama. Wa qauluhu sallallahu berbeda lagi, saya zaharu, langsung dengan teks langsung. Saya zaharu min najd syaitanun tatazalzalu jaziratul arabi. Dua rupanya hadisnya, dua hadis ini digabunglah. Jadi satu hadis rajulun yughayyiru din, satu lagi redaksi yang lain syaitanun. Ini kok udah ngawat tuh akan muncul di daerah dan datang dari Najd syaitan tatazalzalu jaziratul arab, yang bergoncang-goncang jazirah Arab dibuatnya, fitnati, sebab fitnah yang dibuatnya. Ila ghairi dzalik hadis, sampai selain ini mungkin dari banyak hadis yang menyatakan hal ini demikian, hal yang serupa, cuman yang dua lagi yang betul-betul sore yang untuk menjelaskan, yaitu rajulun yughayyiru dinal Islam, dalam riwayat yang lain syaitanun tatazalzalu jaziratul arab min fitnati. Dan banyak lagi hadis yang untuk disampaikan katanya dengan dua hadis memadai bahwa mereka itu memang sudah difirasatkan oleh Rasulullah untuk membawa kerusuhan dan kehancuran dalam beragama kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan tercapai kita dan disambung oleh Al-Ustaz. Ini tengah aja tuan guru. Iya, ini kan tahu kan anak muda nih, tak cocok lampunya kan yang lainnya.